Hey, halo semuanya. Saya Bang Ray, dan kali ini saya punya pengalaman seru nih. Jadi barusan saya ngobrol dengan teman saya di sini, dan tiba-tiba dia kasih saya sebuah tebakan yang menarik banget. Tebakannya tentang pekerjaan yang justru ingin orang lain banyak masalah. Wah, penasaran kan bagaimana obrolan kita tadi? Langsung aja, yuk simak diskusi seru kita dari awal. Halo Bang Ray, saya ada tebakan nih. Pekerjaan apa yang dimana orang tersebut, atau maksudnya si orang yang dalam pekerjaan tersebut ingin orang-orang itu banyak masalah. Jadi dia menginginkan orang-orang banyak masalah. Wah, ini pertanyaan seru. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan yang menginginkan orang-orang punya banyak masalah, mungkin jawabannya adalah pengacara atau lawyer. Karena semakin banyak masalah atau kasus yang dimiliki orang, semakin banyak pekerjaan bagi mereka untuk menyelesaikannya. Betul nggak? Tepat sekali, betul. Sepertinya ini suatu tebakan dan ya memang terjawab. Tebakan ini jadi dengan jawaban itu menjadikan unik ya. Wah, terima kasih. Memang tebakan seperti itu bikin kita berpikir beda dan jadi unik ya. Kadang hal-hal yang terdengar negatif seperti banyak masalah justru bisa jadi sesuatu yang positif dalam konteks tertentu, seperti bagi seorang pengacara. Tebakan yang keren dan kreatif. Kalau ada tebakan lainnya, kasih tahu saja ya. Nah, coba kita bicara tentang hal tersebut. Kalau kita pandang dari pekerjaan pengacara itu ya, lawyer ya, itu kan ada kantornya, ada karyawannya. Coba dilihat dari lingkup yang besar, ya mereka bekerja biasa aja, maksudnya secara berjalan tanpa ada pikiran di pikiran mereka itu berpikir gimana ya supaya orang-orang ini ada masalah gitu. Jadi hal itu tidak terpikirkan bagi karyawan mereka yang sedang bekerja di bidang itu pada perusahaan tersebut. Itu karena ya permasalahan orang kan selalu ada di dunia ini, tidak lepas dari masalah. Jadi terus aja mereka dapat orderan masalah dan mereka lakukan pekerjaannya gitu. Jadi memang di dunia ini memang udah ada masalah pekerjaan bagi mereka, dan mereka adalah sebagai orang yang bisa membantu menyelesaikannya. Nah itu kan jadi kondisinya memang seperti itu. Pandanganmu sangat menarik. Kamu melihat profesi pengacara, lawyer, dari sudut pandang yang lebih luas. Tidak hanya dari satu kasus atau masalah, tetapi sebagai bagian dari sistem yang terus bergerak dalam masyarakat. Ini menggambarkan bahwa masalah atau konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Dan profesi seperti pengacara ada untuk membantu menyelesaikan itu. Karyawan di firma hukum mungkin tidak selalu berpikir bagaimana cara membuat orang punya masalah. Karena seperti yang kamu bilang, masalah memang selalu ada di masyarakat. Orang akan selalu butuh bantuan hukum, entah itu karena kontrak bisnis, masalah keluarga, kecelakaan, atau konflik lainnya. Ini berarti pekerjaan mereka bersifat reaktif dan responsif terhadap masalah yang sudah ada. Mereka lebih fokus pada menyelesaikan masalah yang muncul daripada menciptakannya. Secara alami, masalah manusia datang silih berganti. Jadi firma hukum bisa dikatakan tidak perlu mencari masalah. Masalah datang dengan sendirinya dan mereka hadir untuk membantu menyelesaikan. Disinilah terlihat bahwa dunia hukum, baik dari karyawan, advokat, maupun sistem peradilan, merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan hak-hak dan keadilan. Hal ini juga memberi gambaran bahwa pekerjaan pengacara penting, bukan hanya karena mereka mendapatkan keuntungan dari masalah orang, tetapi karena mereka punya keahlian khusus untuk membantu orang mengatasi masalah tersebut. Jadi, meski pekerjaan mereka secara teknis bergantung pada adanya masalah, tujuan akhir mereka adalah membantu orang menemukan solusi. Jadi, karyawan di firma hukum mungkin hanya melihat pekerjaan mereka sebagai proses administratif atau teknis, tapi tetap berperan penting dalam fungsi sosial yang lebih besar untuk menjaga ketertiban. Ini seperti roda yang terus berputar karena masalah manusia memang akan selalu ada. Bagus banget pandanganmu soal ini. Membuat kita lebih menghargai bagaimana pekerjaan pengacara terintegrasi dengan realitas kehidupan yang penuh dinamika. Saya paham ya, itu kan kalau dipandang dari secara umum, secara yang lebih besar ya, lebih luas. Memang seperti itu, betul. Nah, tetapi ini ada hal yang unik ya, terjadi pada saya, maksudnya pengalaman saya ketika saya berbicara berhadapan dengan seorang pengacara ya. Jadi begini, ya makanya timbullah tadi diskusi ini diawali dengan tebakan saya karena saya teringat pada saat saya berbicara dengan pengacara tersebut. Jadi pengacara yang berhadapan dengan saya waktu itu bicara secara santai ya di teman rumah saya. Jadi itu maksudnya bukan pengacara yang dari instansi khusus yang
dia bekerja di situ, tetapi dia semacam emang dia punya gelar pengacara juga ya, sekolahannya ya betul. Cuman dia pekerjaannya itu semacam pekerjaan freelance gitu. Jadi dia bekerja sendiri, ya mungkin ada beberapa tim ya. Dia juga ada kantor kecil, kadang di rumahnya dia dibikin kantor, kadang nyewa juga. Jadi dia luar lingkup kecil. Kebetulan adanya juga di daerah, bukan perkotaan ya, di daerah saya. Saya juga pernah sih diselesaikan suatu masalah ya, tentang jual beli dengan dia gitu ya, dibantu oleh dia. Ya, jadi dia itu ya memang dulunya waktu kecilnya teman saya, teman sekolah saya gitu. Nah di suatu waktu ketika santai ngobrol ya, dia baru mengungkapkan gitu ke saya, "Duh tolong bantu," kata, "cariin ada orang yang punya masalah enggak," kata dia gitu. "Kamu cari aja coba siapa yang ada masalah, nanti kamu dapat fee deh, dapat dikasih," katanya, "kalau kamu dapat orderan cariin orang yang sedang bermasalah." Jadi gitu. Jadi dia ya kalau di sekitaran dia atau tempat bekerjanya dia yang kantor kecil itu gitu ya, hanya dengan 3-4 orang karyawan gitu, kalau sedang sepi, nggak ada orderan, nggak ada yang dia selesaikannya, kan dia nggak dapat uang gitu. Dia makanya mengharapkan nyari-nyari orang yang sedang bermasalah, bahkan sampai minta bantuan ke saya, "Tolong dicarikan orang yang sedang bermasalah ada nggak ya," katanya. Nah saya tuh jadi mikir begitu loh, berarti orang ini ingin orang itu ada masalah. Kalau selama damai aja berarti dia sepi gitu, nggak dapat makan gitu. Unik juga ya. Pengalaman yang kamu ceritakan memang menarik banget dan memberikan perspektif yang lebih spesifik tentang bagaimana pengacara, terutama yang bekerja secara freelance atau dalam lingkup kecil, menghadapi realitas pekerjaan mereka. Pengacara yang kamu temui ini, karena dia bekerja mandiri dan mungkin tidak tergabung dalam firma besar, jadi sangat bergantung pada adanya masalah hukum di masyarakat sekitar untuk mendapatkan pemasukan. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari cerita ini. 1. Realitas pengacara freelance atau kecil. Pengacara freelance atau yang hanya memiliki tim kecil dan kantor sederhana tentu menghadapi tantangan berbeda dibandingkan pengacara di firma besar. Mereka harus proaktif mencari klien dan kasus, terutama di wilayah yang mungkin lebih sepi masalah hukum besar, seperti di daerah yang bukan perkotaan. Ini membuat mereka kadang berada dalam situasi harus mencari masalah secara harfiah. Mereka tidak punya aliran klien yang stabil seperti firma besar yang mungkin sudah punya reputasi atau koneksi luas. Dan 2, kondisi pasar. Di banyak pekerjaan, termasuk pengacara, demand atau permintaan sangat menentukan. Kalau tidak ada masalah hukum, ya tidak ada pekerjaan. Tapi disinilah letak ironi profesi pengacara kecil ini. Saat masyarakat damai dan tidak ada masalah hukum, justru pengacara freelance bisa merasa sepi dan tidak punya pemasukan. Sementara di firma hukum besar dengan jaringan yang lebih luas, klien akan datang tanpa harus dicari. 3. Pola pikir pengacara kecil. Ini yang menarik dari pengalamanmu. Pengacara itu mungkin merasa terdesak secara ekonomi, hingga dia meminta bantuanmu untuk mencari orang yang punya masalah. Ini jelas bukan hal yang lazim atau etis jika dilihat dari perspektif profesionalisme. Tapi bagi pengacara freelance seperti dia, ini lebih tentang bertahan hidup. Mereka kadang berada di situasi sulit di mana menjaga aliran pekerjaan menjadi fokus utama, sampai terkadang terkesan seperti berharap ada masalah di sekitar. 4. Dilema moral. Ini juga bisa membawa kita ke dilema moral. Di satu sisi, seorang pengacara memang berperan untuk menyelesaikan masalah hukum. Tapi ketika mereka sampai merasa butuh adanya masalah agar bisa bekerja, hal ini bisa terasa tidak etis. Masyarakat secara ideal tentunya ingin hidup dalam kedamaian tanpa banyak masalah hukum. Namun, dari perspektif pengacara freelance yang seperti temanmu, masalah hukum adalah sesuatu yang memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan nafkah. Jadi, disinilah muncul benturan antara keinginan pribadi dan kepentingan umum. 5. Hubungan personal dan profesional. Karena dia adalah teman sekolahmu dan sudah pernah membantu dalam satu kasus, mungkin itulah sebabnya dia merasa cukup nyaman untuk berbicara lebih terbuka tentang situasinya. Dia mungkin merasa bisa meminta bantuanmu untuk mencari klien baru, meski itu terkesan sedikit tidak biasa. Untuk seorang pengacara yang biasanya hanya menunggu masalah datang dari klien, ini semacam situasi yang jarang kita lihat di pengacara-pengacara yang bekerja di kota besar atau firma besar, karena mereka lebih profesional dan jarang mengungkapkan keinginan untuk mencari masalah. Kesimpulan, cerita ini memang unik dan menyoroti sisi yang jarang kita pikirkan dari profesi pengacara.
terutama yang bekerja secara independen di lingkup kecil. Realitas ekonomi dan kebutuhan mencari nafkah membuat mereka kadang berada di posisi yang terpaksa mengharapkan adanya masalah hukum di sekitarnya. Ini memberikan pandangan lain tentang bagaimana profesi tersebut dijalani di tingkat yang lebih kecil, di mana survival menjadi fokus utama, dibandingkan sekadar membantu menyelesaikan masalah. Pengalamanmu menunjukkan bahwa ada banyak lapisan dalam kehidupan seorang pengacara, terutama yang beroperasi di luar firma besar, dan bagaimana dinamika pekerjaan mereka berjalan tergantung pada masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat sekitar. Seru banget kan obrolannya tadi? Ternyata dari tebakan yang sederhana, kita bisa masuk ke diskusi yang cukup dalam soal dunia pengacara, khususnya pengacara freelance, dan bagaimana mereka bekerja. Jadi nggak cuma tentang masalah hukum aja, tapi juga soal dinamika kehidupan mereka yang jarang kita pikirkan. Nah, buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman serupa, share juga di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian selalu lancar. Terima kasih sudah menonton.